Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Kariputra dari kelas Energi 2A, NIM saya 24024310009. Di sini saya akan mengerjakan remedial dari UTS Matematika Terapan 2. Saya akan mengerjakan yaitu PD order 2 homogen, namun saya berfokus pada ke kondisi 2. Sebelumnya mohon maaf Bu kalau misalkan kurang proper dari segi kamera karena saya tidak mempunyai papan tulis. Jadi saya mengerjakan secara POV aja. Jadi satu tangan saya merekam untuk mengerjakan materi tersebut. Terima kasih Bu. Oke, di sini saya akan membahas tentang persamaan diferensial PD order 2 homogen. Yang pertama itu ada pengertian. Persamaan diferensial order 2 homogen adalah persamaan berbentuk A D kuadrat Y per dx pangkat 2 ditambah B dy per dx tambah C y sama dengan 0. Nah, yang membedakan antara homogen dan homogen yaitu terletak pada angka 0 ini. Apabila sudah sama dengan itu adalah angka 0, maka dikatakan itu adalah persamaan diferensial order 2 homogen. Apabila terdapat suatu fungsi lain sesudah sama dengan, maka bisa dikatakan itu adalah non homogen. Sini ada penjelasannya. Dengan A, B, dan C adalah konstanta atau fungsi X dan ruas kanan 0. Kalau ruas kanan tidak 0, misal ada fungsi lain tadi seperti yang saya jelaskan, misal fungsi fx, disebut berarti non homogen. Yang kedua, ciri-ciri PD order 2 homogen. Tidak ada suku fungsi bebas seperti sin x, cos x atau fungsi lainnya sesudah sama dengan. Yang kedua ada fokus pada mencari solusi umum Yx berdasarkan akar-akar dari persamaan karakteristik. Cari akar-akar M dari persamaan karakteristik. Nah, di sini ada metode penyelesaian. Yang pertama ada bentuk persamaan karakteristiknya, yaitu AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Terus cari akar-akar M dari persamaan tersebut. 3. Tergantung jenis akar, bentuk solusi umum yang berbeda. Nah, di PD homogen ini nanti akan terdapat berbagai kondisi. Yang pertama ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Kondisi 1 itu akar real berbeda dengan rumusnya Y sama dengan AE M1X ditambah BE M2X. Nah, di sini ada contoh soal pada kondisi 1. Yang pertama ada D2Y per dx kuadrat ditambah 5dy per dx ditambah 4y sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan rumus yang tadi, yang ini. AM kuadrat karena di sininya kuadrat ditambah 5m karena di sini ada angka 5. Nah, masukin m-nya. Terakhir itu ada 4y. 4y, y-nya kita masukkan. Jangan lupa kita tulis sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari bisa dapat m plus 1 dan m plus 4 itu didapat dari bilangan yang ditambah hasilnya 5 yang dikali hasilnya 4. Jadi misalkan di sini ada 5, bilangan berapa yang ditambah hasilnya 5? Yaitu 1 tambah 4 hasilnya 5. Bilangan berapa yang dikali hasilnya 4? Itu sama aja 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, di sini kita masukkan lagi M plus 1 nya sama dengan 0. 0 yang ini kita masukkan. M1 sama dengan min 1. Maksud saya min 1 ini didapat dari M yang ini kan plus 1, jadi dia nyebrang sama dengan jadinya min. Nah, selanjutnya juga yang ini M plus 4 sama dengan 0. Nah, ini M2. Nah, min 4 didapat dari plus ini nyebrang sama dengan jadinya min 4. Lalu
bilangan yang sudah kita dapat ini, nilai yang sudah kita dapat, kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan AE min 1X. Ini min 1 karena M1, kita masukin sini X, pangkat E pangkat min 1X, ditambah kita masukkan nilai M2 nya, ditambah BE pangkat min 4X. Nah, selanjutnya ada pada kondisi 2, yaitu akar real dan sama. Rumusnya Y sama dengan E pangkat MX dalam kurung A ditambah BX. Di sini saya ada contoh soalnya, yaitu D pangkat 2Y per DX pangkat 2 min 8 dikurang 8 DY per DX ditambah 16Y sama dengan 0. Di sini kita tulis sesuai dengan rumus yang ini. Nah, M kuadrat dapat dari sini, dikurang 8M, 8M nya itu dari sini, terus C nya itu dapat dari yang ini 16Y, berarti 16 nya turun. Ini sama dengan 0, jangan lupa kalau bukan sama dengan 0 berarti dia bukan homogen. Oke, selanjutnya bilangan apa yang hasilnya itu ditambah hasilnya 8 yang dikali hasilnya 16. Di sini sudah ketemu, yaitu min 4 dan min 4. Nah, ini memenuhi persyaratan kondisi 2 karena akar real dan sama. Nah, coba kita buktikan. Min 4 ditambah min 4 itu hasilnya min 8. Min 4 dikali min 4 hasilnya 16. Nah, kita masukkan lagi seperti sama contoh soal kondisi 1 ini. Jadi kan M min 4 sama dengan 0, M1 nya itu sama dengan 4 karena menyeberang sama dengan. Nah, kita ada M min 4 lagi, yang ini yang jadi M2 nanti. Nah, caranya sama, min 4 nya nyebrang jadi 4. Oke, selanjutnya kita masukin aja sesuai dengan rumus yang ini. Y sama dengan E pangkat 4X A ditambah BX. Karena ini akar ini sama, berarti kita masukkan satu angka. Selanjutnya ada kondisi ketiga. Kondisi 3 itu akar bilangan kompleks. Jadi nanti hasilnya itu bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Nah, ini rumusnya ada Y sama dengan AX dalam kurung A cos BX ditambah B sin X. Nah, contohnya seperti ini. Ada D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah 4Y sama dengan 0. M2 nya ini kita masukkan ke sini, ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, ini masih M2, di sini min 4. 4-nya kan nyebrang jadi minus. Nah, di sini kuadrat kalau misalkan kita nyebrang sama dengan itu dia menjadi akar. Jadi akar 4. Selanjutnya akar min 4 itu nggak bisa, karena akar min 4 itu kan nggak bisa. Jadi di sini kita tambahkan akar 1 biar ketemu hasilnya. Itu akar min itu hasilnya menjadi bilangan imajiner, itu akar 4 2i. Setelah ketemu 2i ini, selanjutnya kita masukkan saja ke rumus. Y sama dengan EAX A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, di sini ada selanjutnya A cos 2X ditambah B sin X. Ini merupakan hasil akhir dari soal ini. Nah, selanjutnya saya akan fokus membahas pada kondisi 2 karena saya dapat pembahasan materi PD homogen namun yang kondisi kedua. Oke, ini ada contoh soal. Soalnya itu D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah 10 DY per DX plus 25Y sama dengan 0. Ini merupakan PD order 2 homogen karena sama dengannya itu ada fungsi sama dengannya 0. Oke, kita kerjakan aja di sini. Pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Di sini jadi M pangkat 2 ditambah 10M ditambah dengan 25 sama dengan 0.
Selanjutnya kita cari bilangan yang ditambah itu, yang dijumlah itu hasilnya 10, yang dikali hasilnya 25. Nah, sudah dapat yaitu min 5. Kita tulis aja di sini. M min 5. Terus ini M min 5 sama dengan 0. Karena min 5 ditambah min 5 hasilnya itu positif 10, dan min 5 dikali min 5 hasilnya positif 25. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung kembali M1 nya, yaitu 1 min 5 sama dengan 0. Di sini M1 sama dengan 5 karena menyebelah sama dengan menjadi positif. Selanjutnya M2 ini kita lurusin aja, min 5 sama dengan 0, M2 positif 5. Nah, ini merupakan kondisi 2 karena akar-akar real dan bilangannya sama. Kita masukin aja rumusnya. Y sama dengan E pangkat 5 X dalam kurung A ditambah BX. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang di sini ada sedikit perbedaan karena kita mempunyai konstanta 2 di depannya. Yaitu soalnya 2D kuadrat Y per DX dikurang 8DY per DX ditambah 8Y sama dengan 0. Nah, bentuk karakteristiknya itu jadi 2M kuadrat dikurang 8M ditambah 8. Ini masih menggunakan rumus namun ditambahi konstanta yang paling depan tadi sama dengan 0. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan rumus diskriminan. Yaitu rumusnya sendiri M sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, di sini kita masukin aja nilainya. Yang pertama ada min B. Min B itu 8. Ini kita tulis sini. B-nya itu 8. Terus selanjutnya akar dari B kuadrat. Akar dari B kuadrat sama nilainya itu min 8. Min 8 kita sini dikuadratin dikurang 4AC itu dari rumusnya A-nya itu yang paling depan yaitu ini. A-nya itu 2 dan C-nya itu yang ini. C-nya itu berarti 8 juga. Jadi A, B, C. Nah, dibagi 2 itu dari rumus 2A, A-nya dari sini. Oke, selanjutnya bisa kita hitung. M sama dengan, kita tulis lagi yang depannya min 8 plus minus min 8 kuadrat itu hasilnya menjadi positif 64 dikurang 4 kali 2 itu 8, 8 kali 8 sama dengan 64, jadi hasil sama dengan 4. Kita gini, kita bagi 2 kali 2 sama dengan 4. Min 8, sebenarnya kita tulis ulang, 64 dikurang 64 hasilnya 0, jadi akar 0 dibagi 4. Nah, di sini rumusnya itu min B, dan di sini kita mempunyai B juga min. Jadi jangan lupa kita tulis min, kita tulis lagi min 8 minus 0, kita tulis 0 bagi 4. Nah, berarti di sini menjadi positif. Jadi positif 8 plus minus 0 dibagi 4 itu hasilnya 4/2. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 2.
Oke, sudah kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 2. Jadi M1 sama dengan M2 itu hasilnya 2. Kita masukkan aja ke rumus yang awal, yaitu Y sama dengan E pangkat 2X A ditambah BX. Karena akar-akarnya sama, akar-akarnya real dan sama, jadi ini termasuk homogen pada kondisi 2. Oke, mungkin cukup penjelasan tentang PD order 2 homogen pada kondisi kedua. Apabila ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.